Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngore TV. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kecepatan dan percepatan, ya. Jadi ada kecepatan, ada percepatan. Nah, ini meskipun kedengarannya sama, itu mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, kita akan belajar kedua materi tersebut, ya, kecepatan dan percepatan. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang kecepatan atau dalam bahasa Inggrisnya velocity. Nah, berarti kita singkat dengan V, ya. Jadi ingat, untuk simbol yang ada di rumus atau di fisika itu merupakan kependekan dari huruf depan bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kecepatan itu velocity, berarti singkat dengan V, ya. Nah, apa sih maksud dengan kecepatan? Jadi misalkan kalau kita berlari, ya, berlari misalkan dalam 1 detiknya itu kita menempuh jarak 5 meter. Nah, berarti 5 meter kita jarak yang ditempuh dalam 1 detiknya ketika kita berlari adalah 5 meter. Berarti kecepatannya adalah 5 meter dalam waktu 1 detik, atau kita singkatkan sebagai 5 meter per sekon, ya. Jadi itu, ya, jadi yang disebut dengan kecepatan adalah jarak atau S, ya. Nah, kenapa S? Itu adalah space, ya. Jarak itu adalah space yang ditempuh tiap satu satuan waktu. T itu adalah time, ya. Jadi ingat, jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita berlari, ya, dalam 1 detiknya kita menempuh jarak 5 meter, berarti kecepatannya kita berlari adalah 5 meter per sekon, ya, atau 5 meter per detik. Nah, maka dapat dirumuskan bahwa yang namanya kecepatan atau velocity adalah S dibagi T, jarak dibagi waktu, ya. Dimana untuk V itu adalah kecepatan. Ingat, ya, V itu adalah kecepatan, velocity itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, kenapa meter per sekon? Karena di sini yang namanya jarak itu satuannya meter dan waktu adalah sekon atau detik, ya. Sekon ini kita singkat dengan S, ya. Jadi kalau misalkan waktu itu kita simbolnya adalah S, bukan D, ya, tapi S, ya. Jadi sekon. Jadi kenapa meter per sekon? Karena kan di sini V itu sama dengan S dibagi T, ya. S per T. Jadi S itu adalah satuannya meter dan T itu adalah satuannya adalah sekon. Jadi meter per sekon, ya. Jadi itu, ya, kenapa satuannya meter per sekon untuk kecepatan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat di sini contohnya. Di sini sebuah mobil menempuh jarak 10 meter dalam 10 detik. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Nah, di sini kita lihat, di sini ada sebuah mobil itu menempuh jarak 10 meter dalam 10 detik. Nah, berarti di sini yang 100 meternya apa? Nah, berarti sini ketahui, ya. Ketahui yang namanya jarak itu apa? S. S sama dengan berapa? 100 meter. Ya. Terus di sini 10 detik. Berarti di sini T. Apa? T-nya adalah 10 detik. Nah, tentukan kecepatan mobil tersebut. Berarti ditanya ditanya V. V apa? Yang akan V, ya. Berarti ketahuinya adalah S 10 meter dan T adalah 10 detik. Berarti kita jawab yang namanya kecepatan itu rumusnya adalah S dibagi T. Berarti S nya berapa? 100. T nya adalah 10. Berarti berapa? 100 dibagi 10 berapa? Ya, sip. Coret, ya. 100 bagi 10 itu adalah coret nanya. Nah, tinggal 100 bagi 1 adalah 10. Satunya apa? Meter per sekon. Sip, ya. Mudah kan untuk yang contoh yang pertama. Nah, kita lihat yang contoh yang kedua. Nah, di sini kita tidak akan mencari rumus V sama dengan S per T, ya, tapi di sini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, kita mendapatkan 36 km per jam dari mana? Karena di sini yang namanya mobil itu ada yang digunakan ada alat untuk mengukur kecepatan kendaraan tersebut. Apa namanya? Speedometer. Nah,
Speedometer menunjukkan 36 km per jam. Tentukan kecepatan mobil tersebut dalam satuan meter per sekon. Nah, kita ubah yang 36 km per jam ini kita ubah ke bentuk meter per sekon. Nah, kita di sini 36 km per jam. Itu berapa meter per sekon? Nah, kita lihat. Kalau kilometer ke meter itu berapa? Ya. Sekali lagi kita lihat di sini untuk kilometer itu kan, masih ingat pelajaran SD. Nah, ini kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, terus lagi sentimeter, terakhir milimeter. Nah, sini kita lihat di sini kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, itu kan 1, 2, 3. Nah, 3 kali turun, 1 kalinya berapa? Kali 10. Berarti kalau misalkan 3 kali, berarti 10 pangkat 3. Berapa? 1000. Berarti 36 dikali 1000. Ya. Nah, kita di sini. Di sini per, ingat per itu berarti dibagi kan? Nah, jam second. Nah, kita lihat di sini jam ke second itu berapa? Jam kali itu kan 1 jam sama dengan 3600 detik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sini 36 kali 1000. Kenapa 1000? Karena 1 kilometernya adalah 1000 meter. Nah, kenapa dibagi 3600? Karena ingat isi per itu dibagi jam ke detik atau second berapa? 1 jam sama dengan 3600. Nah, berarti kita lihat sini. Ini kan coret nolnya 2. Coretnya coret 36 bagi 36 itu kan 1. Berarti 1 sisanya kan dikali tadi berapa ini? Coret 1000 coret nolnya 2 jadi 10 kan. Nah, berarti hasilnya berapa? 10 meter per sekon. Berarti yang namanya 36 km per jam sama dengan 100 meter per sekon. Nah, kita contoh sekarang kita lihat materi yang kedua ya. Nah, sekarang kita lihat materi yang kedua itu percepatan atau kita sebut sebagai acceleration atau kita singkat sebagai A. Ya, kalau tadi kan kecepatan velocity, simbolnya adalah V. Nah, sekarang percepatan acceleration simbolnya adalah A. Nah, sekarang kalau misalkan kita berlari, ya, kita berlari itu kan kecepatannya tidak tetap kan, pasti bisa melambat atau semakin cepat. Nah, perubahan kecepatan tersebut tiap satu satuan waktu kita sebut sebagai dengan percepatan. Misalkan kita berlari asalnya 10 meter per sekon. Kemudian kita percepat lagi menjadi 20 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, berarti yang asalnya 10 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon itu disebut dengan percepatan. Ya. Nah, jadi apa sih percepatan? Itu adalah besarnya perubahan kecepatan atau delta V. Ya, delta itu ya ini segitiga ini adalah delta ya, perubahan tiap satu satuan waktu. Maka dapat dirumuskan yang namanya percepatan itu adalah delta V dibagi T. Ya, sekali lagi delta V, ingat segitiga ini adalah delta V dibagi T. Di mana yang namanya delta itu kan perubahan ya. Perubahan kecepatan berarti V2 dikurangi V1 dibagi delta T. Nanti ada perubahan waktu ya. V2 itu apa? Itu apa? Percepatan ya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau tadi kan percepatan itu meter per sekon. Nah, sekarang percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, delta V itu perubahan kecepatan, satunya tetap ya meter per sekon. Ya, jangan sebagai itu kan ya, percepatan itu pakai pangkat 2 S-nya, kalau misalkan untuk kecepatan itu tidak pakai pangkat 2. Nah, di sini V2 kecepatan akhir ya, meter per sekon, dan V1 adalah kecepatan awalnya. Dan T adalah waktu ya. Itu ya untuk mencari rumus percepatan atau akselerasi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini tuh contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dalam 5 detik kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil tersebut. Nah, di sini ada mobil ya, itu kecepatannya awalnya itu adalah 10 meter per sekon. Berarti sini kita lihat diketahui
Ya, kecepatan awalnya berapa? Itu adalah V1. Berapa? 10 meter per second. Dalam 5 detik, berarti ini T ya. T itu berapa? 5 detik. Nah, yang asalnya 10 sekon itu menjadi berapa? 20 meter per second. Berarti di sini V2. Kecepatan akhirnya berapa? 20 meter per second. Nah, kita di sini ditanyakan, apa itu tanyakannya? Tentukan percepatan mobil tersebut. Nah, sehingga rumusnya apa? Yang namanya A sama dengan delta V dibagi T. Ingat delta V itu apa? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ingat ya, akhir dulu baru awal ya. Berarti ini T. Satunya apa? Kita masukkan angkanya. V2-nya berapa? 20 kan? Dikurangi V1-nya berapa? 10. T-nya berapa? 5. Tinggal 20 dikurangi 10 berapa? Itu kan 10 dibagi 5. Berarti berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Ya, ingat pakai kuadrat ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kita soal yang kedua ya. Nah, ini ada seorang anak berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, dalam 2 detik kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Tentukan percepatan anak tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ketahui seorang anak berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Awalnya berapa? Itu adalah 5 meter per sekon. Nah, dalam 2 detik berarti T kan? 2 sekon. Atau detik ya, sama saja. Detik sama sekon sama saja ya. Kecepatannya menjadi berapa? 9 meter per sekon. Nah, ditanyakan berapa nilai percepatan anak tersebut atau A ya. Nah, kita lihat di sini. A itu sama dengan delta V per T. Delta V-nya berapa? V2 dikurangi V1 dibagi T-nya ya. Bagi T. V2-nya berapa? Itu kan 9. V1-nya 5. T-nya berapa? 2. 9 dikurangi 5 itu kan 4. Dibagi 2. Berapa hasilnya? 4 bagi 2? Ya, sip. 2 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan anak tersebut itu adalah 2 meter per sekon. Itu ya untuk materi kali ini tentang percepatan dan kecepatan. Ingat, itu meskipun kedengarannya sama tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.